Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 12 Mei 2021. Bacaan pertama untuk permenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15, dilanjut ayat 22 sampai dengan bab 18 ayat 1. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudari terkasih, kita bukanlah penyembah Allah yang tidak dikenal, Allah yang mengawang-awang, melainkan kita menyembah Allah yang sungguh dapat kita kenal, Allah yang dapat kita lihat, Allah yang menjadi manusia, Sabda yang menjadi daging. Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata hadir dalam diri Yesus Kristus. Dialah Allah yang hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Inilah juga yang diperkenalkan Paulus ketika dia berada di Athena, yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini. Dia mewartakan Kristus yang adalah Allah, pencipta segala sesuatu, pemberi nafas kehidupan bagi setiap insan. Di tengah orang-orang Athena yang menyembah Allah yang tidak dikenal, Paulus mencoba mewartakan Yesus Kristus di tengah mereka. Tanggapan yang diperoleh berbagai macam tanggapan, namun yang pasti pewartanya itu juga berbuah. Ada orang yang tidak menerimanya, namun ada yang sungguh menerima dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, kebenaran iman yang kita percayai, yakni tentang Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, bisa saja dipertanyakan oleh orang-orang tertentu. Orang mungkin bertanya, mana mungkin Allah menjadi manusia? Tidak masuk akal lah Allah menjadi manusia. Atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini, keraguan-keraguan seperti ini, kita bisa menjawab dengan sederhana bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dia Maha Kuasa, Dia sanggup dan mampu menciptakan, memberi napas kehidupan, dan melakukan apapun yang Dia kehendaki, sebab Dia Maha Kuasa. Saudara-saudari terkasih, kebenaran iman tentang Allah yang dapat kita kenal hanya sungguh dapat kita terima dan imani secara mendalam jika memang Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Jika Roh Kudus kita biarkan menuntun hati kita, mengajari hati kita, membuka hati kita, maka Roh itu sendiri akan menuntun kita pada kebenaran yang sesungguhnya. Pertama-tama yakni menuntun kita pada kebenaran iman bahwa Yesus adalah sungguh Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian, kita yang percaya kepadanya bisa mengenalnya secara lebih dekat. Maka saudara-saudari terkasih, bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang bersahabat, Allah yang mau hidup bersama dengan kita supaya kita bisa melihatnya, meniru teladannya, melakukan kehendaknya sesuai yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan bersyukurlah serta berbanggalah sebab kita memiliki iman yang demikian, memiliki Allah yang mau menyelamatkan kita dengan cara-cara yang dapat kita pahami. Semoga Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dalam Injil hari ini sungguh memang membuka hati kita, dan sebaliknya kita membiarkan Roh Kudus berkarya supaya kita sanggup menyadari, mengimani kebenaran iman itu, dan dengan demikian kita juga akan dihantar pada kebenaran-kebenaran hidup yang lain sehingga kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang beriman yang mengutamakan kebenaran. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh usaha kita hari ini. Amin.